Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gue Desmond. Dengan saya Hartono. Oke, nah di topik kali ini kita bahas, ini juga pasti semua orang suka ya. Bahas tentang ya bisnis lah ya, seputaran bisnis sama kerjaan. Boleh. Jadi kali ini kita akan share terutama di Hartono lah. Jadi Hartono tuh punya banyak pengalaman sih tentang ini. Sering dengar cerita lah. Sering dengar cerita dari klien dia ataupun juga teman-teman saudara dia. Nah, jadi kali ini kita akan saling share tentang bisnis. Mungkin ini ada satu hal tuh yang gue rasa nggak banyak orang tuh bahas gitu loh. Kayak mungkin orang tuh pikir bisnis mah enak lah, dia keluarganya dari dulu tuh bokapnya udah tajir, bisnisnya ini. Betul. Gitu. Apa sih yang orang tuh nggak tahu tentang, maksudnya di balik cerita? Ya orang nggak pernah ceritain lah tentang bisnis. Dark side-nya lah. The other side-nya gitu ya. Sisi lain dari bisnis. Menurut gua banyak banget ya. Kalau kita dengar cerita orang asli ya, itu pertama, there is no free lunch in this world. Oke. Itu udah pasti. Kalau bisnis pasti untung, orang nggak bakal ajak kita. Oke. Kecuali bapak kita. Oke. Kecuali orang tua kita, itu mungkin. Atau enggak kakak adik masih mungkin. Tapi kalau teman sulit sih. Kalau bisnis pasti untung, kenapa gak dikerjakan sendiri? Bener nggak? Contoh nih, saya bilang ke Desmond, gua ada bisnis nih, bisnis A. Mau buka cabang nih. Dari pusat saya, untungnya 1 M sebulan. Yuk join yuk, buat masuk ke sana juga. Pasti untung. Pasti untung. Kalau pasti untung, ngapain saya ajak Desmond? Saya kerjain aja. Mau bantu Desmond, dia kasih duit aja ke Desmond. Bisnis saya pasti untung, gitu kan. Nah, orang sering kejebak. Ini udah paling sering saya dengar. Jadi ada salah satu teman saya, dia bisnisnya itu bisnis mobil. Oke. Jadi salah satu saudara dia itu ngajakin dia bisnis mobil. Jadi pergi cicil mobilnya sewain, mobil barang. Oke. Sehari itu untungnya itu katanya 1 sampai 2 juta. Jadi hitung-hitung di atas kertas gampang. Untung lah, udah pasti 1 tahun balik modal, tahun 2 dan seterusnya itu cuan. Itu udah potong semuanya lah, potong biaya, potong leasing, apa segala macam, udah. Ternyata gak seindah itu, ya sama lah seperti semua bisnis pada umumnya. Kalau dihitung di atas kertas, semua orang potensinya gede. Kalau hitung di atas kertas bisnis itu bisa terjadi seperti itu, akuntan akan jadi pebisnis paling bagus. Karena tinggal hitung kan di atas kertas kan. Jadi kenyataannya, ternyata dia dimakan sama saudaranya. Diam-diam dia sewain, nggak ngomong. Harusnya biaya servis 5 juta, 10 juta, 15 juta. 2 bulan rugi terus, setengah tahun tutup. Gitu. Jadi itu paling sering. Jadi harus ingat-ingat bahwa orang itu nggak semua jahat, jujur aja. Belum tentu loh, dia pas ngajak kita itu dia mau nipu. Belum tentu. Bisa aja pas ngajak dia maksudnya baik. Tapi pas jalan dia mikir gini, ya kan gue yang kerjain semua, gue makan aja lah. Bisa aja. Jadi itu the other side. Ya sebenarnya mungkin yang gue tangkap tuh bisnis ini memang agak kompleks sih. Jadi di satu titik itu belum tentu masih sama dengan awal yang tadi rencanain gitu. Betul banget. Jadi waktu awal itu mikirnya ya cuma segini. Tapi nanti bisa banyak banget yang nggak ke cover gitu. Nah itu salah satunya. Kedua, biasanya orang yang berhasil, memang dia itu udah punya skill di bisnis itu sendiri. Biasanya, contoh, ada satu adik saya, Desmond juga kenal lah ya. Sekarang itu lumayan berhasil dalam bisnis F&B ya. Tapi kan nggak ada yang tahu. Dulu itu dia pernah gagal berapa kali. Dia pernah coba ini itu yang sulit. Gitu. Betul. Dia kali ini berhasil wajar. Karena dia udah coba begitu banyak, dia juga udah punya pengalaman banyak, dia udah tahu celah-celahnya di mana, dia berhasil. Tapi kan orang lihatnya apa? Enak. Udah jadinya gitu. Enak nih, udah buka toko rame gitu. Padahal yang gagal-gagalnya nggak kelihatan gitu. Jadi itu 2 udah paling sering. Terus ketiga, nggak semua pebisnis itu sukses. Banyak pebisnis itu ujung-ujungnya gagal selamanya loh. Bukan gagal bangkit lagi, gitu ya? Bukan, bisa aja bisnis itu gagal. Jadi pas bisnis itu pikirkan risikonya baik-baik. Tapi kalau terlalu dipikirin nggak jalan katanya. Nah jadi gini, sebenarnya kalau kita itu bagusnya itu kita coba minimalisir risikonya, Bang. Contoh ya, sebenarnya kita mau berdagang jam tangan.
Ya kalau mulai dagang, ya jangan langsung buka toko di Plaza Senayan. Itu mah bangkrut. Iya. Kalau mau mulai dagang ya bukalah di Tokopedia. Online dulu. Betul, barangnya gak usah stok, reseller dulu. Untungnya tipis gak apa-apa, yang penting Sampai jalan belajar dulu dulu, sampai tahu belajar. Pasarnya. Problemnya apa, yang rame apa, yang sepi apa, udah ngerti semua. Baru kita ngambil sendiri. Jadi pelan-pelan. Pelan-pelan, baru kalau rame banget nih online-nya baru buka toko offline. Iya, kayaknya mungkin banyak banget orang yang Langsung pas idealis gitu loh, misal pengennya punya toko gitu. buka toko. Itu boleh, tapi kalau dia udah punya pengalaman di bisnis itu. Contoh, dia dulunya memang udah jualan jam tangan udah lama. Terus dia langsung mau buka toko, itu nggak apa-apa. Tapi kalau baru coba, ya jangan coba-coba gitu. Jadi kalau bisnis itu, jangan cuma dipikirkan potensinya, pikirkan resikonya juga. Jadi dua-duanya harus seimbang. Jadi bisnis nggak boleh optimis, nggak boleh pesimis, harus realistis. Justru paling penting realistis. Jangan terlalu optimis, jangan terlalu pesimis. Kalau pesimis nggak akan coba. Kalau optimis asal tabrak. Buta gitu ya. Betul. Aja, gitu. Kalau realistis dipikirkan benar-benar. Gitu. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut lu nih, sebenarnya baiknya orang tuh mulai bisnis tuh dari kapan? Sebenarnya gini, bisnis itu dimulai dari lu ngasah sebuah skill. Bukan pas lu buka sebuah toko, enggak. Apa gimana? Bisnis itu mulainya pas lu ngasah sebuah skill. Ngasah sebuah skill. Bukan pas lu buka sebuah toko. Contoh ya, ambil contoh ya. Pas kita kecil, kita udah mulai jualan. Jualan stiker, jualan di sekolah gitu. Itu sebenarnya kemampuan bisnis lu udah mulai. Iya. Jadi bukan pas kita buka toko stiker, enggak. Tapi pas lu mulai ngasah sebuah skill, atau kita sering belajar negosiasi dengan orang. Temenin papa pergi ngomong sama supplier ataupun sama konsumen. Atau sama distributor. Itu sebenarnya bisnis itu udah dimulai. Yaitu lu ngasah sebuah skill. Atau lu kerja dulu sama orang. Lu kerja di toko coffee shop untuk belajar tentang bisnis coffee shop. Bisnis lu itu udah dimulai. Jadi bisnis itu biasa banget. 5 tahun pertama itu mungkin cuma impas, break even, ataupun rugi. Itu biasa. Jadi kalau lu mau mulai bisnis, bukan berarti lu langsung buka coffee shop. Enggak. Lu boleh dulu kerja dulu di tempat coffee shop. Itu bisnis lu sudah mulai sebenarnya. Tapi lu udah punya pemikiran bahwa next gua akan bisnis ini. Tapi lu kerja sana, makanya lu belajar kan. Dari A sampai Z. Itu banyak orang salah sangka. Selalu berpikir bisnis itu yaitu dia mulai sebuah hal baru, buka toko, mulai bisnis. Iya. Kesannya tuh kok kayak memulai sesuatu hal yang baru gitu. Betul. Bisa jadi ya dari kecil. Dari yang lu punya gitu kan. Jualan kartu kayak di sekolah Pokemon atau betul. apa. Ini salah satu contoh ya. Pemilik Garuda Food. Jadi pemilik Garuda Food itu dulu itu sebenarnya cuma beli kacang dari 2 kelinci terus jual. Jual kacang ke 2 kelinci, sorry. Jual kacang ke 2 kelinci. Jadi keluarganya ini jual kacang ke 2 kelinci. Ini kalau saya nggak salah ya. Nanti boleh tolong dikonfirmasi. Nah, lama-lama salah satu anaknya yang pinter, yang jadi CEO di luar itu, dia masuk ke perusahaan Garuda Food ini, jadilah sekarang segede Garuda Food. Nah, bisnisnya mulai kapan? Apakah mulai anaknya masuk? Enggak kan? Udah dari dulu-dulu, dari mereka jual kacang ke 2 kelinci, sampai akhirnya sekarang punya brand sendiri Garuda Food, yang nggak kalah dengan 2 kelinci. Jadi banyak cerita-cerita seperti itu. Atau enggak, cerita sambal burudi. Kan dia pertama dia bikin dulu sambalnya, dikasih makan keluarga sendiri. Rasanya enak, cocok. Coba jualan. Sekarang sambal burudi itu gede banget. Sampai di semua toko oleh-oleh makanan apa itu ada. Jadi sebuah bisnis miliaran gitu loh. Satu brand sambal burudi. Awalnya ya sebenarnya cuma pas dia bikin bagi-bagi orang tuh udah satu step awal sebenarnya. Betul, itu udah dimulai sebenarnya. Kayak dia bikin sambal buat anaknya makan. Anaknya bilang enak, kasih ke saudara semua bilang enak. Teman-teman mesen. Akhirnya sampai sekarang. Jadi banyak orang salah kaprah. Orang selalu berpikir, gue mau mulai bisnis deh. Langsung tuh berubah haluan, coba sesuatu yang dia nggak ngerti sama sekali. Wah, itu sih bahaya. Gitu. Banyak orang terjebak di sana. Nah, giliran saya coba tanya Desmond. Menurut lu, Mon, privilege itu penting nggak sih dalam bisnis? Menurut gua, kalau yang dari gua lihat lah ya, pasti mempengaruhi banget sih. Pasti lah ya. Maksudnya ada efek gitu. Tapi kalau ngomongin
yang nggak punya privilege ini nggak bisa ya nggak juga, nggak berarti yang nggak punya ini nggak bisa berhasil. Betul. Atau pasti kalah bang nggak gitu. Tapi punya privilege itu pasti ya enak banget lah. Jauh udah satu step dibanding yang belum. Betul. Contoh misal let's say gue jualan mobil gitu. Gue jualan mobil katakanlah BMW gitu. Lalu kebetulan relasi keluarga gue itu tuh cukup berada misalnya. Sehingga misal pas kumpul-kumpul tiap kali gue selalu pasinnya gitu ya. Om ini saya sekarang jual mobil. Ini. Kan kalau ada teman atau ini boleh referensi. Gitu. Nah jadi ada link ke sananya ada satu privilege lah, kita bilangnya. Jadi udah dapat koneksinya. Dibanding misal gua jualan hal yang sama, Hartono juga nih, tapi ketemu orang yang sama, dia gak kenal sama Hartono. Hartono kasih ya, mungkin dia pikir lama anaknya sini aja, asal hubungannya bagus. Tapi kalau hubungannya gak bagus, bisa aja ke Hartono. Tapi maksudnya ya itu contoh jualan mobil. Tapi kalau misal bisnis lain masih banyak banget gitu. Misal gua jualan sesuatu, gua tawarin ke anak gue jualan sesuatu, tawarinnya ke perusahaan Hartono. Mungkin ada orang lain harganya lebih murah tapi dikit. Hartono rasa udahlah bantuin anak teman lah si anaknya si Desmond gitu. Bisa aja gitu. Betul. Jadi ya mempengaruhi banget. Betul. Tapi ngomongin kalau sampai yang nggak punya privilege nggak bisa sih nggak juga. Nah kalau menurut lu gimana? Ya sedikit banyak sama sih Mon. Sebenarnya privilege itu pedang bermata dua. Ada orang selalu gini, privilege-nya bagus, effort-nya rendah. Oke. Itu sering. Kenapa? Karena dia ngalamin. Tanpa effort pun dia lebih sukses dari yang lain. Sehingga dia terlena. Tetapi ingat, privilege itu gak akan bertahan selamanya. Biasanya dulu di tahun-tahun awal, semua orang bantuin. Tapi teman bapak lu kata 50 lah. Ya masa iya seorang beli 3 mobilnya? Kan nggak mungkin. Ya palingnya seorang beli 1 atau enggak 2 gitu kan. Dari 50 mungkin 25 yang beli gitu kan. Jadi privilege itu akan habis. Tetapi beda, seandainya lu punya privilege, lu dengan effort yang sama aja sama orang yang gak punya privilege, lu akan jauh lebih sukses. Make sense. Jadi kayak contoh nih, anaknya Desmond jual mobil BMW nih, seandainya saya kaya raya nih, saya mau beli, saya pasti beli sama anaknya. Tapi anaknya ini malas-malasan nih, saya panggil katakan anaknya Jason lah seandainya ya namanya Jason jangan tersinggung ya. Seandainya Jason lah, Jason datang dong ke kantor Om, ini Om mau beli nih ini coba dong jelasin. Si Jason bilang nanti ya Om ya minggu depan ya, soalnya minggu ini sibuk banget, padahal nggak ngapa-ngapain. Ya saya beli sekali doang paling sama Jason. Atau enggak udah diurusin ternyata ada yang kurang, lama beresin. Atau enggak pas datang ternyata ada yang masalah, windshield kacanya nggak bisa naik turun lancar seandainya. Terus saya tanya Jason bilang, oh kalau itu urusannya sama customer service Om, bukan sama kita. Wah, saya sih kecewa berat. Tapi seandainya nih Jason melakukan hal yang sama dengan orang lain, sama aja. Seperti sales pada umumnya, kalau orang telepon seneng, oh ya Om sekarang ya saya kesana ya. Pas Jason datang, kalau orang lain nggak akan saya siapin apa-apa. Kalau Jason datang, saya udah siapin pizza kali. Karena kan temen, anaknya temen. Jadi sebenarnya privilege itu enak, tapi pedang bermata dua. Banyak orang terlena. Jadi sebenarnya lu punya privilege, tapi lu harus ngerti cara pakainya juga. Gitu. Betul sekali. Lu punya, tapi lu sia-siakan gitu. Sayang juga sih. Nah, seandainya datang, udah pasti lebih gampang. Untuk closing juga lebih gampang. Gitu. Nah, kalau lu lakukan hal yang sama aja dengan orang lain, udah pasti lu akan lebih banyak jualannya. Pasti saya seneng dong, gila anaknya Desmond loh. Anak orang kaya, rajin. Siapa yang nggak seneng, bener nggak? Nanti ya Jason ya ikut Om pergi golf ya. Nanti kita sama-sama tawarin ini semua nih. Jadi kayak intinya itu dengan lu punya itu dan lu bisa, tadi misal lu udah punya database, udah punya kenalan, tapi lu bisa masuk lebih dalam lagi ke database ya. Di balik orang-orang yang 50 tadi ini lu bisa masuk lagi, ya lu akan bisa jauh lebih bagus. Gitu. Dan pasti orang tuanya juga bangga. Oh anaknya rajin gitu. Jadi ingat, privilege itu selalu pedang bermata dua. Mungkin nggak orang punya privilege gagal. Kita sering lihat yang mana orang punya privilege gagal. Itu biasa. Karena dia orang terlena. Buka bisnis, tokonya buka jam 8, dia bangun jam 2 siang. Ya susah lah bisnisnya gimana mau jalan kan.
Terus orang kalau nanya barang disuruh tanya karyawan. Tanya aja karyawannya, saya nggak ngerti gitu. Wah, itu habis tuh. Gitu. Jadi privilege itu selalu gitu, selalu pedang bermata dua. Nah, kalau menurut lu Mon, apa sih yang paling penting dalam berbisnis? Mungkin dari selama ini gue jalanin, menurut gue salah satu yang paling penting itu kita itu bisa kembangin terus relasi kita. Maksudnya gue itu seiring berjalannya waktu dulu awal jalanin mulai dapat market ya, tapi gue kurang kembangin menurut dia, kurang memperlebar. Jadi kalau kurang dirawat ya, gitu kurang ya? dirawat gitu, kurang diperbesar lagi lingkungannya. Jadi menurut gue penting banget buat kita itu bisa memperbesar jaringan kita ini. Jadi kalau kita bisa punya lebih banyak, nanti ya secara otomatis bisnisnya juga bertumbuh. Betul. Selain itu juga menurut gue kepercayaan customer itu penting. Betul sekali. Dan juga kepercayaan di grup kita sendiri. Itu tuh penting. Jadi ada gesekan, ada miskom, itu tuh sebenarnya cukup biasa sih. Karena masing-masing orang ini ada pemikirannya sendiri. Ya kurang lebih begitu sih menurut gua dari apa ya? Maksudnya dalam kita penting dalam berbisnis. Kalau menurut lu apa? Nah, kalau gua sendiri sedikit banyak mirip Ramon. Paling penting itu menurut gua itu salah satunya itu adalah integritas. Jadi gini, dalam bisnis itu kita butuh kepercayaan. Contoh nih, saya sama Desmond nih. Seandainya saya beli obeng lah sama Desmond. Saya setiap bulan itu beli 10.000 pieces. Seandainya Desmond ini suka campur nih obeng gue sama obeng jelek. Sekali dua kali, pasti ketiga kali saya bisa cari yang lain. Berarti Desmond ini orangnya susah dipercaya. Gak jujur. Nah, ini nggak bisa digantikan. Mau Desmond lebih murah pun saya males. Tapi beda seandainya Desmond itu orangnya bisa dipercaya banget. Cuma harganya lebih mahal. Contoh, dia lebih mahal 10%. Tapi semua obeng dia itu bagus-bagus. Walaupun Desmond untungnya lebih banyak, tapi saya pasti bisa percaya. Dan saya nggak mau cari yang lain. Ada yang lebih murah pun saya males. Kenapa? Belum tentu terpercaya. Apalagi barangnya penting. Terus urgent lagi mau pakai. Mengapain saya cari-cari yang lain kan? Jadi kalau integritas itu penting. Nah, satu hal paling penting. Ini salah satu kata dari papa saya adalah kalau cowok itu yang dipegang itu omongannya. Oke. Itu paling penting. Jadi contoh nih, ambil contoh. Saya ngomong ke Desmond, Mon, bulan depan lu nikah di Bali, gua dateng. Seandainya gua ngomong. Nah, itu berarti saya udah ngutang nih sama Desmond sebenarnya. Utang ke Bali sekali. Jadi saya harusnya nggak bisa seenaknya membatalkan. Kayak, aduh Mon, sorry nih, ini anak gue sakit, gue nggak bisa pergi gitu. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Nah, kalau saya sebagai, maksudnya saya ikutin kata bapak saya pasti mikir, kalaupun saya nggak pergi pun, saya akan bayar balik utangnya ini suatu hari nanti. Apakah nanti Desmond butuh bantuan apa, saya bantu, ataukah saya tetap pergi walaupun harinya nggak sama, ataukah saya usahakan pulang hari, pergi pagi, pulang malam. Kedengarannya kayak simple banget dan Desmond mungkin maafin loh. Tetapi itu masalah kita dengan diri kita sendiri. Integritas itu yang tahu itu paling tahu itu diri kita sendiri. Tetapi orang lain itu akan merasakan. Oh, ini orang enak nih, kita ngomong apa, kalau dia bilang bisa. Dia bilang bayar. Dia bilang enggak. Dia bilang, bayangin ya kalau senet kita ketemu partner bisnis, dia ngutang 1M, ngomongnya 30 hari lagi bayar. Ternyata pas 30 hari dia bilang 15 hari lagi ya. Terus pas 15 hari lagi dia bilang lagi 15 hari lagi. Kesel gak? Kesel kan? Gila nih, 30 hari tunda terus. Sedangkan kita bisnis mau running butuh duit. Nah, itu yang paling penting. Kalau memang nggak bisa bayar, bilang aja. Sorry nih, kali ini agak lama 60 hari ya. Mending apa adanya gitu. Mending apa adanya. Kalaupun terpaksa, benar-benar terpaksa nih, mendingan ngomong. Ini salah satu cerita Bapak Wah. Dulu dalam merintis ya, kan dulu Papa Wah itu cuma nelayan, nggak punya kapal apa segala macam, ngutang buat beli kapal. Jadi bokap Wah itu mungkin janji lah, ini cerita jelasnya Wah juga udah lupa, tapi kira-kira seperti inilah. Dia janji, katakan sebulan itu mau bayar 1 juta seandainya. Jadi kita itu dulu, walaupun hasil laut itu bagus, kita makannya selalu sederhana. Nasi sama telur ceplok. Bapak ketangkep udang, kita makan udang.
Bapak ketangkep ikan, kita makan ikan. Sayur-sayur pun yang sederhana gitu. Nggak pernah pergi jalan-jalan. Kalau jalan-jalan itu selalu ada yang bayarin dulu. Saudara saya yang bayarin atau siapa yang bayarin gitu. Selalu sederhana. Kenapa? Karena papa saya, walaupun dia ngomongnya sebulan bayar 1 juta, kalau dia bulan itu dia punya 2 juta, dia bayar 2 juta. Dia selalu gitu. Jadi dia usahakan dia bayar terus. Jadi tiap kali dia itu, dia pasti bayar. Gitu, ada lebih dikit dia bayar, ada lebih dikit dia bayar. Jadi kalau bisa lunas secepatnya. Sehingga bapak saya itu selalu, kalau sampai sekarang itu orang selalu percaya banget masalah uang dan lain-lain gitu. Oke. Ya. Sip. Ada lagi? Udah ya Mon, itu terakhir ya. Oke, itu sih tadi udah pertanyaan terakhir. Jadi kali ini kita bahas tentang bisnis gitu. Mungkin yang menurut gua juga menarik sih. Betul. Mungkin next time kita akan bahas lebih banyak lagi sih. Betul. Tentang ini. Betul. Nah, kalau teman-teman ada yang pengen tanya atau mungkin komentar, bisa tulis di kolom komen. Boleh banget. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang mungkin butuh dengar ini juga. Oke. Itu aja Thank you ya dari kita semua. Sampai ketemu di video ini. Thank you.